Jalan Dakwah. Beliau adalah alumni dari LPBA Musyawarah Surabaya, kemudian juga pemateri kajian kesehatan Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto, dan pembina Mahabbah Dakwah atau Komunitas Pemuda Muslim Purwokerto. Dan beliau juga merupakan santri di Ma'had Al-Mustanir. Tengah kesibukan beliau ternyata masih aktif untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu Islam. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua juga. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan pada Dr. Rano Ismail untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji atas segala limpahan rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Setiap saat, setiap detiknya, baik itu kenikmatan yang kita sadari, bahkan segala kenikmatan yang kita tidak sadari. Maka Allah tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan itu semua. Tapi di antara kenikmatan itu semua, yang paling purna dan sempurna adalah ketika kenikmatan Allah berikan kepada kita akan kenikmatan iman dan Islam. Dan ini suatu perkara yang sangat mulia yang ketika Allah berikan pada kita semua. Salam dan salawat tidak lupa juga kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai suatu sosok yang tidak ada satu public figure yang harus kita menjadi ittiba tabani kecuali hanya pada diri baginda Nabi. Tidak ada satu sosok contoh seorang laki-laki yang pantas dicontoh hanya kecuali pada sosok baginda Nabi. Tidak ada suatu sosok contoh suami yang paling baik di atas muka bumi kecuali sosok Rasulullah sebagai suami yang baik bagi istri-istrinya. Begitu juga tidak suatu contoh sosok sebagai seorang ayah, bahkan seorang kakek, kecuali hanya pada diri baginda Nabi. Bahkan tidak suatu contoh sosok pemimpin yang paling baik di atas muka bumi kecuali hanya kita sandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam agamanya dan selalu di atas sunnahnya, dan semoga kelak kita bukan sebatas orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai bagian daripada umatnya. Dan semoga nanti di hari masyar nanti kelak Allah Rasul akan mampu mengenali kita sebagai bagian dari umatnya, dan kemudian kita akan berada di belakang baginda Nabi di bawah panji arwah al-Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kemudian baginda akan menuntut kita semua masuk ke surganya. Dan kemudian kita akan bersama-sama bersama Rasulullah dan orang-orang mukmin akan diperlihatkan suatu kenikmatan yang paling sempurna di surga nanti ketika Allah dengan izinnya akan memperlihatkan wajahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kesempatan sangat yang berbahagia, dan ini kesempatan saya yang pertama ketika diberikan amanah oleh komunitas HABS untuk sekedar sharing saja, diskusi terkait dengan topik-topik yang mungkin terkait dengan tematik update yang terkait dengan kesehatan. Baik, terkait bicara konsep sehat dalam Islam, memang ini judul yang cukup umum dan cukup luas, maka kita akan menyebutkan dengan perspektif aspek rohiyah dan jasmaniyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya sehat ataupun kesehatan ini adalah suatu elemen yang sangat esensial dalam kehidupan, bahkan menjadi indikator baik atau tidaknya, bahkan menjadi indikator berkembang atau tidaknya, menjadi indikator maju atau tidaknya suatu bangsa dan negara. Bahkan kesehatan ini akan menjadi tolak ukur parameter baik atau tidaknya suatu negara. Sehingga
semua negara itu berlomba-lomba menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga rakyatnya, ya. Dan tentu goalnya, target yang diharapkan adalah dari sekian banyak usaha pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah sehat itu sendiri, baik sehat secara individu, sehat secara mungkin sehat secara komunal masyarakat tentunya, atau mungkin sehat secara global. Nah, yang menjadi perhatian kita dan perlu kita kritisi adalah sebenarnya seperti apa sih sehat yang ideal itu? Apa yang menjadi tolak ukur dikatakan sehat atau tidak? Apakah yang menjadi indikator adalah ketika suatu negara didapatkan angka harapan hidupnya yang tinggi misalnya, angka ketahanan hidupnya tinggi, atau angka penduduk dengan komunitas lanjut usia yang tinggi misalnya. Apakah itu yang dijadikan indikator itu sehat atau tidak berhasil suatu negara? Atau mungkin suatu indikator ketika sangat rendahnya angka kematian misalnya. Apakah itu? Misal contoh negara Jepang, dilansir oleh media online awal 2020 kalau tidak salah, itu Jepang merupakan suatu negara di Asia, bahkan negara tertinggi di dunia ketika angka ketahanan lanjut usianya sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Ya, kalau kita perhatikan memang angka lanjut usia di Jepang itu memang sangat tinggi. Tapi di waktu yang bersamaan, ketika Badan Statistik Jepang mengklaim bahwa angka kematian bunuh diri di Jepang itu lebih tinggi dibandingkan angka penyakit COVID. Nah, jadi ada suatu gambaran yang sangat kontradiktif dan sangat-sangat ironi. Dan apakah kita bisa mengatakan itu suatu sehat suatu negara? Maka ini yang perlu kita kritisi. Saya izin untuk share screen dulu. Kita dulu mengenal konsep yang mungkin sudah cukup lama diperkenalkan oleh Barat, ya. Bahkan ini sudah menjadi acuan pegangan Badan Kesehatan Dunia WHO. Bahkan sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan kita juga. Dan ini sudah cukup familiar bahkan di kurikulum pendidikan kita. Ketika bicara terkait dengan sehat itu bukan sekadar sehat secara fisik, ya, tapi selain secara sehat secara fisik, mungkin juga perlu juga ada kesehatan secara mentality, kesehatan mentalnya. Karena banyak orang yang mungkin sehat secara fisik, tapi mungkin tidak sehat terkait dengan mentalnya. Maka bukan sehat yang secara sempurna. Ada juga sehat juga dalam sisi sosialnya. Dan yang terbaru, bahkan ini sudah cukup populer di kalangan kita, ketika sehat juga perlu dalam sisi spiritualnya. Nah, ini konsep yang diperkenalkan cukup luas hari ini. Hanya saja kita perlu kritisi apakah konsep ini konsep yang baku yang akhirnya mungkin apakah bisa sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Karena kalau kita melihat konsep-konsep yang dikenalkan ini semua, ini masih cenderung terjadi disparitas, terjadi dikotomi satu sama lain. Seakan-akan sehat secara fisik, tapi boleh Anda mungkin tidak sehat secara mental. Boleh Anda mungkin sehat secara fisik ataupun mental, tapi boleh Anda mungkin tidak sehat secara sosial. Ataupun mungkin sebaliknya. Anda boleh sehat secara spiritual, terlepas Anda perlu mungkin sehat secara fisik, mental, atau sosial. Ini dikotomi disparitas ada. Kenapa? Karena nilai yang lahir berangkat dari konsep ini memang konsep yang mungkin bukan dari Islam itu sendiri. Dan yang penting adalah orientasi konsep ini adalah mesti orientasi yang sifatnya duniawi. Contoh satu misalnya. Di Barat sendiri, mereka mengenal bahwa konsep spiritual itu memang konsep yang memang mereka terima, faith, keyakinan. Cuma nilai spiritual apa yang menjadi sandaran? Melihat dari Barat sendiri, keberagaman agama itu mungkin menjadi momok, menjadi sesuatu yang bahkan mesti menjadi tabu dalam pembicaraan. Nilai spiritual apa yang menjadi sandaran nilai spiritual yang diharapkan dari konsep kesehatan ini? Dan itu pun tidak jelas. Ya. Kita sebagai seorang beriman, kita yakin ketika menjadi suatu nilai spiritual, bukan spiritual berdasarkan kebudayaan, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia saja. Tapi kita bicara sebagai seorang muslim, ketika kita bicara nilai spiritual, tentu ketika kita bicara wahyu Allah, ketika bicara terkait dengan agama. Dan agama pun juga di dunia juga beragam. Maka sebagai seorang beriman, kita tidak punya option, tidak punya alternatif lagi.
Ketika bicara terkait dengan agama, maka konsepnya adalah al-Islamu ya la alaihi. Maka Islam yang paling tinggi dan tidak ada lagi nilai-nilai tinggi di atasnya. Maka Islam yang seharusnya menjadi pegangan. Nah, konsep ini tidak jelas. Spiritual apa yang menjadi dasaran? Kadang, apalagi orang Barat itu cenderung masih agnostik. Mereka mungkin mengakui ada keberadaan Tuhan, tapi mereka susah untuk mengakui adanya keberadaan agama yang mengatur kehidupan mereka. Sehingga ini yang kira menjadi absurd. Nah, bagaimana sih Islam mengenal? Maka perlu kita jelaskan sebagaimana dulu dalam sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad, bahkan dalam dalam kitab Sahihah, ketika itu ada seorang sahabat sekaligus sebagai paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, datang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullaha bihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang sekiranya aku bisa mintakan kepada Allah. Kemudian baginda Nabi menjawab, faqal ya Abbas syadillaha al-afiyah. Maka mintalah kepada Allah itu al-afiyah, kesehatan. Kesehatan ataupun bisa diterjemahkan terkait dengan keselamatan. Tapi rupanya jawaban Rasulullah ini yang diberikan kepada Abbas ini rupanya masih membingungkan pamannya gitu ya. Kemudian summa makasta qalilan summa ji'ta, dan aku diam sejenak dan mendatangi Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullaha bihi ya Rasulullah. Abbas mengulangi pertanyaan yang sama. Ya Rasul, ajarkan kepada aku doa yang bisa aku mintakan kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian ada suatu jawaban. Nah, ini jawaban suatu yang baik, menunjukkan adab yang baik sosok Rasulullah. Rasulullah mampu menempatkannya sebagai Rasulullah bagi umatnya, dan Rasulullah mampu menempatkan sebagai seorang keponakan di depan pamannya. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya ammu Rasulillah. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah. Jadi ini menunjukkan adab akhlak yang baik. Rasulullah sebagai keponakan di depan pamannya gitu ya. Abbas pamannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah, kesehatan, keselamatan itu di dunia dan di akhirat. Inilah konsep dalam Islam sebenarnya. Ketika orientasi bicara terkait dengan sehat, bukan orientasi hanya sebatas dunia, tapi kita bicara terkait dengan orientasi juga terkait dengan dunia akhirat atau tujuan utama dalam kita hidupan ini hanya sebagai wasilah. Maka ada duniawi yang kita lakukan hari ini, tapi ada tujuan ukhrawi. Inilah konsep dasar sebenarnya kita bicara terkait dengan sehat. Ada suatu konsep yang sangat luas gitu ya, bukan sekedar kita hanya sebatas orientasi dunia. Maka sering kita kenalkan ada istilah terkait dengan sehat ataupun al-afiyah ya, sehat atau al-afiyah. Di dalam kitab Kamus Mujamul Furuq, penjelasan juga Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kalau pengertian terkait dengan sehat itu lebih dipahami terkait dengan sehat dengan makna yang umum, tapi lebih cenderung kepada batas-batas sehat secara fisik saja. Itu terkait dengan sehat. Tapi kalau kita bicara terkait dengan al-afiyah, maka ini lebih dari sekedar sehat, bahkan dipahami terkait dengan selamat. Bisa dipahami al-afiyah sebatas fisik, tapi juga bicara dalam orientasi yang dimensi yang luas, apa itu? Di dunia dan di akhirat. Inilah konsep yang akhirnya menjadikan perbedaan antara kita sebagai orang beriman dengan orang-orang kafir atau orang munafik. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada orang kafir atau munafik? Karena akhirat sendiri mereka tidak paham. Akhirat sendiri mereka tidak yakini. Akhirat sendiri mereka menafikan itu ada. Dan itu hari ini orang munafik ini cukup banyak ini brother di tengah-tengah kita ya. Dan itu konsekuensinya ketika mereka tidak mengimani suatu kehidupan setelah kematian, maka akhirnya tujuan semata-mata mereka lakukan ada terkait dengan duniawi. Ini yang akhirnya menjadikan perbedaan kita antara orang-orang kafir dengan orang munafik. Gitu ya. Kenapa kami garis bawahi terkait dengan munafik? Karena hari ini munafik ini lebih dahsyat peranannya dibandingkan orang kafir.
Kalau dulu orang kafir itu kadang tidak malu-malu gitu ya menunjukkan maaf, orang dulu orang munafik itu kadang malu-malu menunjukkan kemunafikan. Hari ini orang munafik kadang eh, cukup apa ya, cukup tidak terbuka gitu ya, kadang terkait dengan kemunafikan. Bagaimana dulu Abdullah bin Ubay, seorang alim munafik di kalangan sahabat pada saat itu cukup berani tampil itu dia kan Rasulullah, bahkan sholat di belakang Rasulullah. Hari ini para kaum munafik gitu ya, ini malu-malu gitu kadang malu-maluin, tapi kadang tidak berani tampil diri, mereka hanya dibalik di belakang akun-akun media sosial mereka, tapi rupanya merusak fondasi segi-segi agama. Nah, ini sekedar hanya refresh saja mengingat untuk kita semua bahwa apalagi tadi Dr. Ahmad sempat menyebutkan terkait dengan situasi pandemi kita. Hari ini kita menjadi saksi sejarah lah ketika Allah perlihatkan kita hidup ketika Allah tampilkan kekuasaannya dengan pada pandemi yang memang bukan saja terjadi secara lokal, nasional, bahkan secara global. Kita saksi sejarah yang hari ini harus perlihatkan semua kekuasaannya. Begitu banyak cerita yang hari ini kita dengar terkait dengan kasus kesakitan, mungkin ketakutan, kekhawatiran yang hari ini menimpa kita, bahkan kematian yang akhirnya. Bahwa kalau kita perhatikan memang hampir 1 tahun pandemi ini berlangsung, memang banyak cerita yang mungkin kita bisa ambil ibrohnya. Tapi satu konsep yang harus kita pahami bahwa memang dunia itu sangat singkat perjalanannya. Ya, dunia itu sangat singkat perjalanannya. Ya, rekan-rekan mungkin yang hadir hari ini juga bahwa dan ini suatu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Kullu maulidin yuladu ala fitrati. Setiap makhluk yang dilahirkan itu berada di atas fitrahnya. Tidak terkecuali. Baik dia seorang muslim, bahkan orang kafir, orang munafik sekalipun, bahkan orang musyrik sekalipun. Semua berasal dari alam rohnya. Kemudian dengan kebesarannya Allah, kita berada dikirimkan di dalam alam kandungan, di dalam kandungan rahim ibu-ibu kita, kemudian dengan takdirnya kita dilahirkan di dunia. Kalau kita perlihatkan, usia manusia itu tidak lebih dari 60.000 tahun. Sangat-sangat singkat. Tapi kesingkatnya kehidupan dunia hari ini, rupanya sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Singkatnya kehidupan kita dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Kemudian kita akan mengalami perjalanan yang sangat amat panjang, dimulai dengan alam kematian yang akan menimpa kita semua. Kematian yang apalagi mungkin mayoritas yang hari ini hadirkan adalah memang orang-orang yang Allah pilihkan dengan keilmuan terkait dengan kesehatan. Apalagi kami sebagai penyakit dalam, kasus-kasus kematian sudah hari-hari yang kami terima gitu ya, itu seharusnya menjadi ibrah pelajaran kita semua. Nah, ibaratnya ini suatu kehidupan yang memang sudah menjadi sunatullahnya. Bahkan kehidupan akhirat itu memang kita akan semua melaluinya. Dan ini adalah hari-hari panjang yang sangat-sangat melelahkan. Dan kita tidak tahu nanti ujungnya kemana. Ya. Apakah nanti kita di surga, atau justru kita nanti kekal di neraka. Nauzubillah. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami, karena ini suatu perjalanan yang sangat-sangat panjang, dan kita nggak mungkin berhenti di tempat, karena kita akan pasti mengelaluinya. Dan kita nggak mungkin gitu ya putar balik gitu, atau mungkin nanti kita pulang pergi gitu ya setelah melihat bagaimana ajab kubur, bagaimana terkait dengan itu, nggak mungkin. Bahkan sampai-sampai orang-orang kafir, orang munafik mengatakan Rabbana akhrizna minha, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari hari pembalasan ini gitu ya, hari kiamat ini. Tapi kemudian Allah berseru di atas arsy-Nya, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Kemudian Allah mengatakan wala tukallimuni, dan jangan pernah berbicara dengan aku lagi. Bayangkan di hari kiamat ketika kita tidak ada lagi orang yang kita bisa minta bantu kecuali hanya Allah semata. Allah Jalla wa Ala. Dan Allah jangankan untuk memandang wajah kita, bahkan mengajak bicara pun Allah menyeru wala tukallim. Jangan berbicara dengan Allah lagi. Terus siapa lagi kita bisa minta bantuan tolong? Ya. Inilah suatu perjalanan yang memang kita tidak bisa bantah. Dan ini memang pasti akan kita alami semua. Ya, kita akan alami semua. Nah, ibarat suatu perjalanan yang sangat panjang ya, dari kita hidup di dunia, meskipun dalam aspek yang sangat kecil, tapi ada akhirat yang sangat panjang. Bagaimana kita perjalanan umumnya lah, sebagaimana rihlah yang kita lakukan di dunia.
Kadang kita bukan kadang ya, kita butuh suatu map, kita butuh suatu mapping, kita butuh suatu peta kehidupan. Dan peta kehidupan ini bukan hanya peta kehidupan sebatas orientasi dunia, tapi peta kehidupan nanti di akhirat. Suatu peta yang bisa menunjukkan arah jalan kita, agar kita tidak tersasar. Apakah rambunya belok kiri atau belok kanan, gitu ya. Apakah jalan lurus atau jalan ke bawah atau ke atas dan sebagainya. Dan apakah peta jalan hidup itu? Tentu bukan peta sembarangan, bukan peta yang justru dibuat oleh tangan-tangan manusia. Itu mustahil. Tentu peta jalan hidup Anda ketika memang suatu zat yang menciptakan ini semua. Allah jelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan telah kami turunkan kitab Al-Qur'an untuk tibyanan likulli syai'in, untuk penjelasan segala sesuatunya. Ini mungkin teman-teman yang mungkin sudah belajar bahasa Arab, ketika dalam lafaz bahasa Arab menggunakan isim nakirah, ini berarti menunjukkan keumuman, tibyanan, penjelasan segala sesuatunya tanpa terkecuali, likulli syai'in. Artinya ketika ada permasalahan kita secara individu, pribadi, maka kembali kepada Al-Quran. Jika kita punya permasalahan secara keluarga, maka kembali ke Al-Quran. Jika kita punya masalah terkait dengan pekerjaan, kembali ke Al-Quran. Bahkan ketika ada permasalahan terkait dengan masalah negara sekalipun, kembali kepada Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in, kemudian Allah selanjutkan wahudan. Bahkan ini adalah kitab untuk petunjuk, warahmatan, sebagai rahmat. Kemudian Allah katakan wal busyra lil muslimin. Dan ini adalah sebagai kabar gembira. Allah kunci hanya untuk orang yang muslim saja. Bukan untuk orang kafir, apalagi orang munafik. Karena orang muslim saja gitu ya, yang berserah diri. Muslim sebagai orang-orang yang berislam. Nah, kita harus paham itu. Islam itu kan masdarnya kan islaman. Fi'il mudhari'nya adalah yuslimu. Fi'il madinya adalah aslama yuslimu islaman. Kalau kita tarik dari akar katanya fi'il madi aslama, ini adalah artinya yang berserah diri, yang memasrahkan dirinya. Maka sifatnya orang muslim itu adalah yang memasrahkan diri kita kepada aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Nah, ini kadang orang-orang barat, orang-orang liberal memperbalikkan makna ini. Islam itu diambil dari kata salama, yang artinya cinta damai gitu ya. Cinta damai, kasih sayang, sehingga mereka menyimpulkan setiap agama yang punya jargon terkait dengan cinta damai, berbagi kasih, bagi semua agama sama, sehingga mereka mengatakan semua agama adalah sama termasuk Islam. Ini pemahaman yang batil. Karena akar kata dari Islam adalah aslama, itu adalah memasrahkan dirinya. Inilah kita harus paham bahwa ini suatu kondisi yang kita tidak akan bisa bantah, kita akan menghadapi itu semua. Gitu ya. Bahkan ketika kita menjalani hal-hal kehidupan di akhirat nanti, itu kehidupan yang sangat-sangat yang panjang sekali, bahkan semua keadilan akan Allah tunjukkan. Jangankan manusia, hewan-hewan sekalipun Allah akan tunjukkan keadilannya. Bahkan dalam Syarah Imam Nawawi jelaskan bahwa setiap hewan itu akan mengadu kepada Allah. Bahkan Allah akan menentukan keadilannya. Mana hewan yang pernah menanduk hewan yang lainnya. Mana hewan yang pernah menggigit dengan hewan yang lainnya. Semua akan diselesaikan dengan keadilannya Allah. Semuanya tidak terkecuali. Hewan sekalipun itu akan ditunjukkan keadilannya Allah. Diselesaikan semuanya. Yang mereka menanduk bukan mungkin menanduk apakah sengaja atau tidak sengaja, yang menyakiti hewan yang lainnya. Allah tunjukkan keadilan. Itu hewan yang tidak diberikan anugerah akal, apalagi manusia. Maka setelah itu semua Allah berfirman, maka hewan-hewan disuruh untuk menjadi tanah. Maka semua hewan di hari kiamat itu ketika alam kebangkitan menjadi tanah semua. Maka hari itu orang-orang munafik, orang kafir berseru, gitu ya. Bahkan diceritakan di dalam surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul. Dan hari itu ketika diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka orang kafir atas tangan-tangan mereka, atas ulah-ulah mereka di dunia, maka orang kafir spontan mengatakan, yaqulu kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan kami, mendingan dulu kami juga berasal dari tanah. Dulu mendingan kami dulu jadikan hanya kami sebatas tanah. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Nah, tentu karena kita harus tahu konsepnya sehat itu adalah harus duniawi dan ukhrawi, maka tentu kita perlu modal gitu ya, perlu modal. Dan
semua potensi kehidupan ini sudah Allah berikan. Ya, bahkan Allah potensi kehidupan ini Allah berikan semua kepada makhluk hidup semuanya, bahkan hewan sekalipun. Ya, apalagi manusia, baik itu seorang muslim, orang soleh, yang kafir sekalipun, muslim, itu ada. Maka potensi kehidupan yang Allah berikan adalah yang memang harus kita sadari. Itu terkait dengan satu, terkait dengan taqatul hayawiyah. Bagaimana ada suatu potensi bekal, kan ini menyangkut perjalanan yang sangat panjang. Maka kita harus fit. Kita harus fresh gitu ya, harus fit lah ya. Kita harus mempersiapkan bekal kita semua. Apa itu? Satu sisi kita harus menyiapkan fisik kita, ya. Hajatul adawiyah. Ada kebutuhan jasmani yang harus kita memang kita tidak pungkiri. Semua makhluk hidup kita butuh itu kebutuhan jasmani. Ya. Tapi satu sisi juga kita ada juga perlu terkait dengan naluri, gitu ya. Nah, ada kadar-kadar ketentuan yang memang harus kita tentukan. Allah katakan, Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah yang menciptakan kalian dengan kesempurnaan, Allah menciptakan kadar-kadarnya, dan Allah menentukan petunjuk-petunjuknya. Tentu ada petunjuk, ada aturan main yang harus kita lakukan. Contoh misalnya, terkait dengan hajatul adawiyah, kita harus fit di dunia terkait dengan sehat secara jasmani gitu ya. Maka makan, memang kalau kita lapar ya makan gitu ya. Kalau kita memang misalnya haus ya pasti kita harus minum. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada orang yang mengklaim nggak akan pernah makan seumur hidup, ya itu tidak mungkin gitu. Karena itu kebutuhan memang potensi memang harus kita punya gitu ya. Nah, ini sekilas bahwa konsep dalam Islam itu konsep yang sangat luas. Bicara terkait dengan sehat itu berarti aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Ini terkait dengan taqwa hayawiyah yang tadi kami sebutkan. Ada naluri, kemudian juga ada hajatul adawiyah. Nah, karena memang kadarnya setiap manusia itu berbeda-beda, tapi Allah sudah memberikan rambu-rambu aturan mainnya, ya. Artinya juga tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Karena tentu ketika kita berlebihan dalam menggunakan aspek potensi kehidupan, maka tentu jadi masalah. Contoh misalnya, kita bisa bahas yang konsep hajatul adawiyah saja dulu. Contoh terkait dengan makan gitu ya. Maka perintahnya adalah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Maka perintahnya jelas, makanlah apa-apa di dunia ini itu pertama satu yang halal dan yang thayyib. Sehingga kita tidak perlu membatasi kebiasaan kita gitu ya. Bahkan dulu pernah ada yang mengklaim mengharamkan sesuatu makanan gitu. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Mungkin dia terlalu, misal contoh vegetarian. Dia tidak mau makan daging misalnya. Terus akhirnya dia mengharamkan daging gitu untuk dia. Maka tidak boleh. Karena kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan, begitu juga menghalalkan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Karena batasannya ketika hukum syarak sudah menghalalkan, maka itu halal gitu. Kalau itu haram. Gitu. Jikapun ada hal yang terkait dengan darurah, maka itu perkara lain. Itu terkait dengan rukhsah. Tapi di sini seruannya adalah khatabnya adalah terkait dengan manusia, maka makanlah yang halal dan yang thayyib. Contoh misalnya orang hipertensi gitu ya, garam itu asin-asin gitu ya, bahan pengawet yang mengandung pengawet natrium benzoat, itu sebenarnya bahan pokoknya itu suatu yang halal dan baik. Tapi mungkin bagi dia itu halal, mungkin tidak baik. Gitu. Sebagai orang diabetes, ya, mungkin makan-makan yang manis-manis itu makanannya sebenarnya statusnya adalah halal. Cuma mungkin bagi dia itu halal makanannya, tidak pernah merubah suatu haram, kecuali itu mungkin tidak thayyib untuk dia. Bahkan Allah juga berseru, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillah. Jadi wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik saja ya, dari rezeki yang telah kami berikan. Washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi memang ini yang akhirnya menjadi patokan kita sebagai seorang muslim. Ya. Terus bagaimana dok misalnya makannya halal gitu ya, thayyib bagus, tapi makannya berlebihan ya nggak boleh juga gitu. Ya artinya juga mungkin bisa jadi mungkin bisa menjadikan mudarat gitu ya, makan yang kebanyakan, atau mungkin makanannya statusnya halal dan baik, tapi makannya yang kurang gitu. Misalnya, maaf, mungkin dari golongan akhwat ya, mungkin terlalu diet, terlalu ketat gitu ya, ingin mungkin menunjukkan
tuntutan dari suami yang berlebihan misalnya, sehingga makannya mungkin akhirnya diperketat gitu ya, akhirnya jatuh pada suatu kondisi yang doron, maka itu tidak boleh juga gitu. Begitu juga kita juga tidak boleh terlepas dari sesuatu yang telah Allah haramkan. Misalnya makan jelas yang diharamkan, apalagi minum ya. Nah ini yang cukup ramai nih terkait dengan miras gitu ya. Jadi luar biasa nih fitnah hari ini terjadi di sekitar kita. Poinnya adalah kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Jadi memang janganlah diri kita jatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi hal-hal perkara yang sebenarnya punya riskan kita untuk jatuh pada suatu. Pernah ada suatu suatu cerita yang cukup ramai dulu itu ketika makan nasi goreng yang komposisinya kalau diperhatikan nasi goreng itu banyak kolesterolnya, banyak garamnya, banyak lainnya gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa makanan nasi goreng ini suatu yang tidak baik. Ya, tidak baik untuk siapa gitu ya. Tidak baik untuk siapa gitu loh. Bahkan kita juga nggak boleh akhirnya mengatakan ini suatu yang haram. Tidak boleh gitu. Jadi kaidahnya adalah al-hallu ma ahallallahu fi kitabihi. Halal itu adalah apa-apa yang telah Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haramu, yang haram adalah ma harramallahu fi kitabihi. Dan apa-apa yang telah Allah haramkan. Masa kata anhu bahwa aku. Dan apa-apa yang Allah diamkan, ya, tidak ada nas di dalamnya terkait dengan satu salah. Maka Allah katakan bahwa aku. Itu adalah mubah, dimaafkan. Jadi kalau mungkin dari jamaah, mungkin ibu-ibu, akhwatnya atau dari kita punya kreasi menemukan suatu makanan yang baru di dunia gitu ya. Ya selama itu tidak ada suatu dalil yang mengharamkannya, maka Tuhan. Ya. Ini terkait dengan hajatul udawiyah, maka kita harus sehat secara fisik gitu. Nah, perlu kita pahami, ini bagi nakes harus paham ini ya. Dalam Islam ada istilah namanya penyakit ya. Ada mungkin teman-teman mungkin pernah menemukan istilah daun. Daunnya adalah suatu kondisi penyakit jika hanya sebatas secara fisik saja. Disebut dengan daun. Likuli da'in dawaun. Setiap ada penyakit, Allah turunkan obatnya. Maka ketika bicara terkait dengan penyakit hanya sebatas fisik-fisik saja, maka obat penawarnya adalah dawaun, obat penawar. Sakit demam, paracetamol. Sakit gigi, asam epenamid. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga istilah sifaun, penawar penyembuh. Sebenarnya apa konteks bedanya? Jadi begini, kalau penyakit hanya sebatas fisiknya saja, disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun. Tapi kalau kita bicara penyakit fisik, tapi juga mungkin ada penyakit-penyakit di luar sebatas fisik, atau mungkin suatu penyakit murni, bukan sebatas fisik. Murni di luar fisik. Maka Islam mengenal istilah maradun. Bagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan, fi qulubihim maradun. Dan bagaimana Allah mensifati orang-orang munafik itu dengan marad, sakit hati. Tentu yang dimaksud dengan sakit hati ini bukan sakit hati liver sebelah kanan kita gitu ya. Tapi sakit hati adalah sakit kolbu. Apa itu penyakit hati seperti hasad, sombong, sum'ah, riya, takabur. Nah itu penyakit hati. Maka penawar penyakit hati ini adalah syifaun. Jadi kita perhatikan, kalau kita medis ya, kalau kita ada sakit dalam organ, itu kan memberikan manifestasi klinik yang berbagai macam. Contoh misalnya, sakit gigi saja, itu kan luar biasa, itu kadang sakit ke kepala, sakit sampai ada nyeri alis sampai ke punggung, dan lain sebagainya. Bahkan sakit yang beragam, yang mungkin akhirnya bisa memberikan efek organ-organ lain yang bisa komplikasi. Tapi kalau sakit hati, gitu ya, itu juga bisa memberikan efek. Tapi yang diserang adalah bukan organ-organ kita, tapi yang diserang adalah terkait dengan amalan-amalan kita. Di dalam suatu kisah, seorang tabi'in, Sufyan As-Sahri, pernah menuliskan dalam suatu riwayat, ketika dia pernah mendatangi sebuah masjid, kemudian dia dapati ada seorang pemuda itu yang tiba-tiba nangis sesenggukan sambil berdoa. Maka Sufyan As-Sahri itu terbetik dalam hatinya, alah ini pemuda palingan ini cuma pingin dilihat orang lain tangisannya. Sesaat saja, sesaat Sufyan As-Sahri terbetik hatinya, ya, suudzon kepada seorang pemuda yang lagi nangis gitu ya dalam masjid. Maka apa asbab terkait itu semua? Maka Sufyan As-Sahri menuliskan,
Karena perihal terkait dengan penyakit hati kotor dia, terkait dengan suudzon terhadap seorang pemuda, maka dia menuliskan bahwa hampir 4-5 bulan dia tidak mampu melakukan qiyamul lail. Jadi hari ini kalau kita mungkin susah dalam melakukan suatu amal-amalan, bisa jadi mungkin bukan organ kita, fisik kita yang sehat, tapi hati kita yang mungkin sakit. Maka inilah rumusnya sifat. Makanya Allah katakan, وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami telah turunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat. Allah kunci hanya orang-orang mukmin saja. Makanya ada satu riwayat yang mungkin teman-teman sahabat pernah dengar ya. Ketika dalam cerita Hayatus Sahabah diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika pada masa Rasulullah ada seorang pemuka Arab itu sakit tersengat kalajengking. Nah, kalajengkingnya bukan kalajengkingnya Indonesia ya, kalajengkingnya tanah Arab itu yang mungkin besar-besar gitu. Dan itu berbagai macam ikhtiar yang dilakukan itu tidak menyembuhkan. Berbagai macam pengobatan tapi dipanggil juga tidak menyembuhkan. Maka datanglah sahabat menawarkan untuk penyembuhan, bukan dengan pengobatan dawaun, tapi dengan membacakan surah Al-Fatihah. Cukup satu surah dibacakan kepada pemuka itu, maka seketika juga penyakit itu hilang. Maka kesenangan itu ya pemuka ini. Kemudian dikasih hadiah kambing rupanya sahabat ini. Ini hikmah ceritanya. Ketika diberikan hadiah kambing, sahabat tidak menerima. Ya, karena mungkin dianggap gratifikasi. Hari ini kalau kita diberikan hadiah, mungkin diam-diam saja. Ya. Tapi ini imannya sahabat luar biasa. Dia khawatir, ketakutan terkait dengan apakah ini hak atau tidak. Maka dia mendatangi Rasulullah. Dia beri cerita begini Rasulullah. Ini terkait dengan kambing. Mengadu ini bagaimana hadiahnya. Maka itu halal untuk diberikan. Cuma Rasul sempat tersenyum. Kamu sahabat kok tahu gitu. Al-Fatihah itu sebagai surah penyembuh. Makanya Al-Fatihah juga disebut dengan surah Syafi sebagai surah penyembuh. Ya. Itu sahabat cukup mengucapkan satu surah saja Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Hari ini kita berkali-kali, beribuan kali membaca surah Al-Fatihah, sakit kita juga tidak kunjung sembuh. Bukan salah surah Al-Fatihahnya. Mungkin kita yang mungkin keliru bacaannya. Mungkin kita yang mungkin kurang yakin terkait dengan tujuan. Nah, ini ya demikian. Sehingga sahabat yang dimuliakan Allah, boleh jadi mungkin kita mungkin sakit secara fisik kita. Mungkin boleh jadi kita sakit secara fisik kita. Dan ikhtiar yang kita berbagai macam melakukan gitu ya untuk mencapai tujuan, tapi tidak mencapai tujuan yang kita harapkan. Bisa jadi mungkin seperti itu juga. Tapi itu juga tidak menggoyahkan kewajiban kita atas agama. Bagaimana sosok dulu Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Ketika dia minta izin pada Rasulullah karena satu dia kebutaannya, gangguan dalam penglihatannya, kemudian jarak dari rumah juga cukup jauh. Ya Rasulullah, bisakah izin aku tidak sholat ke masjid? Karena kondisiku ini, aku buta dan rumahku jauh. Maka apa kata Rasulullah, ya Abdullah bin Maktum, apakah kamu mendengar azan? Ya Rasulullah, aku mendengar. Maka tunaikan azan itu. Boleh jadi saudaraku, hari ini mungkin kita sakit secara fisik. Kita sakit secara fisik, tapi tidak ruhiyah kita. Kita mungkin tidak sempurna secara fisik, tapi kita harus sempurna secara agama. Karena apa? Karena itulah sehat dalam konsep Islam. Boleh kita, ikhtiar yang kita lakukan. Terus bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan? Pengobatan yang kita lakukan misalnya. Toh tidak kunjung sembuh. Justru itu ujiannya. Justru itu ujiannya. Allah mengatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah sengaja memberikan ujian. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan juga kehidupan dan kematian, liyabluwakum, dan sengaja Allah memberikan ujian kepada kalian semua untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat siapakah amal yang terbaik di antara kalian semua ketika Allah telah berikan ujian. Contoh pandemi yang hari ini kita terima. Ini banyak hikmah yang kita berikan. Saudara-saudara kita, sahabat kita, sakit dengan pandemi. Ya, mungkin sebagian dari kita mungkin mendengarkan juga kita juga tertimpa dengan wabah, dengan COVID. Ada yang bergejala dengan tidak bergejala. Ini ujian yang Allah berikan. Ini ujian yang berikan. Sehingga tidak menjatuhkan kewajiban kita atas agama. Kenapa? Kita boleh sakit secara fisik, tapi kita tidak boleh sakit secara agama. Kita boleh gagal multi organ, tapi kita tidak boleh gagal dalam masalah agama. Ini contoh. أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل
يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له في حالته الصحية ونحن نستطيع ولا نقدر. هل تظن أن Namanya Kamal, saudara kita dari Yaman. Keterbatasan fisik yang dimiliki tidak menyurutkan niat dia untuk sholat di masjid. Bahkan bukan sekedar sholat di masjid, tapi sekadar sholat di awal waktu, bahkan di saf terdepan. Dan apa saja itu ya? Apakah itu saja yang dilakukan saudara kita Kamal dari Yaman? Tidak. في ذلك مثال؟ السلام عليكم. Bahkan dengan segala keterbatasannya dalam berbicara pun juga tidak menyurutkan dia untuk kita baca Al-Quran. Hari menjadi tamparan kita semua ketika Allah berikan anugerah fisik yang mungkin ya lebih baik dibandingkan orang seperti ini. Tapi tidak ada sekalipun kita niat kita untuk bagaimana berbuat baik seperti bagaimana orang yang punya kelemahan secara fisik. Tentu bagaimana nanti hisab yang kita akan lihatkan nanti, akan kita jawab nanti di depan Allah. Khususnya bagi laki-laki, ketika sudah terdengar azan misalnya, maka bukan lagi menjadi suatu kewajiban tapi kebutuhan ketika kita harus hadir di masjid di awal waktu. Maka saudaraku, ini surat terakhir, apapun ujian yang hari ini Allah berikan gitu ya, terkait dengan penyakit, wabah, apapun fenomena musibah yang Allah timpakan, kita boleh mungkin sakit secara fisik, kita terpuruk dengan kondisi penyakit kita, tapi kita jangan terpuruk dalam masalah agama. Kita harus istiqomah sampai nanti Allah menjemput kita, Allah ketemukan kita dengan maut, kemudian Allah nanti akan bangkitkan kita dalam barzah, sambil nanti kita akan menjalani kehidupan-kehidupan yang sangat berat. Begitu mungkin Dr. Ahmad yang dapat kami sampaikan sementara waktu. Baik, kita kembalikan kepada Dr. Ahmad. Jazakallahu khairan katsiran pada Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam. Insya Allah materi yang sangat menyentak kita ya, baik tenaga kesehatan maupun hadirin dari umum ya, mengenai konsep sehat dalam Islam, di mana ternyata sehat itu tidak cukup hanya di dunia, tapi dalam Islam juga ada konsep afiat yang itu tidak cukup di dunia tapi juga di akhirat. Dan sangat menyentuh sekali bagaimana kita melihat contoh-contoh baik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi sahabat yang mengalami kebutaan tapi tetap diminta oleh Rasulullah tetap hadir ke masjid, dan tadi contoh juga terakhir bagaimana orang yang cacat secara fisik mungkin dalam konsep kesehatan ala barat yang sekuler ya, itu memang tidak sehat, tapi dia secara ruhiyah, konsep ruhiyahnya dia luar biasa. Mungkin kita di sini malu ya melihat. Baik, silakan pada para peserta sekalian, para senior, para sejawat tenaga kesehatan maupun peserta seluruhnya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan melalui fitur chat maupun dengan fitur raise hand, nanti akan saya persilahkan langsung bertanya pada narasumber. Alhamdulillah sudah cukup banyak ya pagi ini yang bergabung, ada 30 total partisipan, baik dari para tenaga kesehatan, para senior, dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga medis dan para medis lainnya, serta peserta dari umum. Mungkin ada yang mau mendiskusikan, dipersilakan.
Baik dokter, mungkin sudah cukup jelas ya materinya. Tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien. Tentunya kita tidak hanya menekankan kesembuhan atau sehat secara fisik ya untuk pasien-pasien yang kita hadapi, tapi tentu kita harapannya bisa menjadi dokter, menjadi tenaga kesehatan yang juga menjaga kesehatan ruhiyah daripada pasien-pasien kita. Di samping tentunya juga otomatis kita harus senantiasa menjaga kesehatan ruhiyah kita sendiri. Namun karena kita dituntut berhadapan dengan banyak orang, banyak pasien, tentunya kita juga harus menjaga kesehatan ruhiyah mereka, dan mungkin inilah bentuk dakwah yang spesifik yang Allah karuniakan kepada kita sebagai tenaga kesehatan ya. Ini adalah rahmat bagi para tenaga kesehatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain atau berbeda lah. Meskipun tiap-tiap proses profesi pasti juga ada aspek di mana bisa melakukan dakwahnya masing-masing. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah meridhoi dari setiap aktivitas yang kita laksanakan ya, dalam menghadapi pasien-pasien kita dan dilancarkan dalam segala urusan kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Dokter Rano, apakah ada penutup yang ingin disampaikan, Dok? Ya, khusus bagi kita semua yang mungkin ketika Allah berikan kelebihan kita terkait dengan keilmuan, ada satu makom yang memang kita menjadi tuntut kita harus bisa lebih di masyarakat. Bagaimana kita satu sisi ketika Allah berikan keimanan sebagai modal kita untuk bagaimana kita dalam kehidupan, tapi keilmuan kita bagaimana sebagai mir'ah, sebagai suatu cerminan gitu ya, sebagai marja, sebagai bahan rujukan ketika umat hari ini butuh. Apalagi ketika Allah sudah berikan contoh terkait dengan wabah yang hari ini kita alami, meskipun memang laporan-laporan itu memberikan angka yang cukup signifikan turun, maka kita bagaimana bisa tampil di tengah masyarakat. Karena masyarakat bukan sekedar butuh terkait dengan sehat secara fisik ya, tapi bagaimana harus sehat secara ruhiyah. Hari ini banyak hal-hal yang mungkin akhirnya di luar jangkauan akal manusia. Bagaimana ketika orang mengatakan, dok, bagaimana saya bisa kena, sebagai berbagai macam ikhtiar yang kita lakukan, akhirnya juga kena COVID juga gitu ya. Ya ini ketika Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah apa-apa yang ketika Allah timpakan kepada hambanya illa bi'idznillah, kecuali memang sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makna asoba itu kalau diambil dari fi'il mudhari yusibu, itu artinya bukan sekedar sesuatu yang ditimpakan, tapi sesuatu yang sifatnya tepat sasaran. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak memberikan sakit kepada mata kanan kita, maka tidak pernah sekalipun sakit itu terkena kepada mata kiri kita. Ketika Allah berkehendak memberikan sakit pada telinga kiri kita, maka tidak sekalipun Allah akan melesetkan terkena pada telinga kanan kita. Kenapa? Karena sifatnya asoba, Allah timpakan, itu pasti tepat sasaran. Dan semua terkait dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terkait dengan takdir, terkait dengan kodoknya, qadarnya, memang kita harus yakini. Gitu ya. Hari ini kalau mungkin hari ini ada orang yang tetap menafikan keberadaan COVID atau penyakit yang lainnya, ini khawatir orang-orang yang mungkin tidak yakin terkait dengan keimanan qadar. Dan kita harus yakin. Banyak penjelasan segala sesuatu di bidang medis yang hari ini kita alami, mungkin jika dijelaskan secara faktor ilmiah, mungkin bisa dijelaskan, meskipun sukar, secara ilmiah. Tapi kalau pendekatan secara ilahiyah, maka ini yang mungkin bisa memuaskan kita semua. Sebagai contoh satu saja, Dr. Ahmad, ya. Ketika bulan yang lalu saya terkonfirmasi positif COVID, itu city value saya rendah banget itu, 14. Nah, city value 14 itu kan berarti sangat-sangat infeksius, viral sangat tinggi-tingginya. Logikanya adalah akhirnya pas setelah dilakukan tracing gitu ya, rupanya di rumah sakit itu hampir perawat di sekitar saya itu terinfeksi juga. Bahkan menginfeksi juga beberapa dokter spesialis, beberapa poli akhirnya itu. Kemudian dilakukan tracing di rumah juga, istri dan anak-anak saya juga. Logikanya adalah, kalau di rumah sakit saya pakai masker yang cukup komplit ya, N95, masker bedah, face shield pula gitu ya. Di rumah saya malah jarang pakai gitu. Bahkan tidak pernah pakai masker.
Tapi kita dilakukan tracing di rumah sakit semua hampir positif terinfeksi. Tapi ketika Allah menentukan qadanya, istri dan anak saya akhirnya juga tidak ada yang positif, semua negatif. Masya Allah. Secara logika nggak masuk akal bagaimana. Mungkin penjelasan ilmiah bisa dijelaskan. Tapi sebagai seorang muslim ketika Allah berikan keimanan, maka penjelasan ilahiyah ini akan bisa memberikan jawaban kita semua. Maka seharusnya kita berpikir, dengan situasi pandemi yang Allah berikan ini, dengan siklus kehidupan, kita ambil hikmahnya. Apa makna ini semua? Apa yang terjadi? Kita berharap mungkin setelah Allah angkat izin pandemi ini, apakah setelah ini kondisi dunia menjadi baik? Apakah orang dengan kejahatannya akan menghentikan kejahatannya? Apakah orang dengan yang alim akan menghentikan kemaksiatannya? Mungkin harapan kita seperti itu. Mungkin itu harapan Allah juga. Allah bisa berusaha tobat kembali kepadanya. Apakah setelah pandemi ini berakhir, orang yang suka bohong akan menghentikan kebohongannya? Orang yang suka dusta akan menghentikan dustanya? Orang yang suka menebar janji akan menepati janjinya? Apakah dengan setelah wabah ini, orang yang penguasa dengan kezalimannya akan menghentikan kezalimannya? Mungkin harapan kita seperti itu. Tapi mungkin itu agak sedikit susah dengan zaman rejim saat ini juga. Artinya apa? Dengan pandemi ini juga, bisa jadi mungkin itu semua tetap akan berlanjut. Kejahatan akan tetap berlanjut. Kejahilan akan tetap berlanjut. Kedustaan akan tetap berlanjut. Kejuliman itu akan tetap berlanjut. Tapi kita tetap tegar dalam kondisi seperti ini juga. Ibaratnya, begitu banyak orang-orang alim, orang-orang hanif yang akhirnya Allah wafatkan dengan kondisi ini. Syekh Ali Jaber misalnya, ulama-ulama yang lainnya. Apakah meninggal karena COVID atau tidak, seperti Ustadz Mahir atau lebih yang lainnya. Soalnya kita bisa mengambil apa yang terjadi. Kenapa orang-orang yang mulia dengan keilmuannya Allah ambil, Allah angkat dulu? Kenapa enggak orang kita yang brengsek yang mungkin jauh dari keilmuan? Mungkin ada hikmahnya. Apa? Mungkin sedikit diksi. Bisa jadi mungkin ibarat ketika orang ingin membersihkan sebuah rumah, ingin menghancurkan sebuah rumah, maka alat furnitur barang yang mungkin baik, yang mahal, itu dikeluarkan dulu, diasingkan dulu. Furnitur di dalam perabotan yang mungkin tidak terpakai, yang mungkin tidak bermanfaat, mungkin dibiarkan di dalam rumah. Sehingga ketika dihancurkan rumah, maka hancur bersama rumahnya. Mungkin hari ini kenapa hari ini Allah angkat orang-orang mulia yang meninggal dahulu. Bisa jadi mereka orang-orang yang Allah sayang kepada mereka. Dan hari ini kenapa kita ditinggalkan? Mungkin bisa jadi mungkin kita orang yang tidak bernilai di hadapan Allah. Sehingga mungkin nanti ketika Allah nanti hancurkan dunia ini dengan kiamat, mungkin Allah sengaja saksikan kita bagaimana dahsyat dari kiamat. Karena kita orang-orang yang tidak berguna bisa jadi. Tapi ingat, logika manusia itu beda dengan logika Allah. Ada kemungkinan sengaja Allah mempersiapkan kita, ya. Mungkin setelah pandemi berakhir, Allah selamatkan jiwa kita. Allah selamatkan kita semua. Mungkin ada hikmah dan tujuan yang Allah siapkan untuk kita semua. Untuk apa? Untuk menyongsong peradaban kebangkitan Islam kembali. Artinya apa? Tetap kita menyambut peranan kita sebagai umat yang terbaik, kuntum khair ummah. Tidak menggugurkan peristiwa ini, tetap apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dakwah tetap jangan ditinggalkan. Maka kewajiban kita untuk menyongsong kebangkitan umat, dan insya kita berharap tegaknya kemenangan Islam ketika tegaknya daulah Islami. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dr. Rano atas pemaparan dan juga beliau menceritakan pengalaman beliau yang itu tentunya bagi sebagian besar itu di luar nalar ya, tapi atas kuasa Allah tentu saja apapun bisa terjadi, dan ini banyak sekali mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari pemaparan beliau. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mohon izin akan saya tutup dulu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita, mengingatkan kita kembali mengenai konsep sehat yang sesungguhnya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat yang sangat panjang bahkan abadi yang perlu kita persiapkan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Rano, spesialis penyakit dalam, dan para peserta sekalian. Mudah-mudahan bisa diharapkan hadir kembali di pertemuan minggu depan. Amin, amin. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih.